Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin menjelaskan terkait korupsi di mata kuliah The Computer Ethics and Law. Yang pertama yaitu pengertian korupsi. Kata korupsi dari bahasa Latin yaitu corruptio atau corruptus, yang berasal dari bahasa Latin yang lebih tua yaitu corrumper. Istilah korupsi dalam bahasa Inggris yaitu corruption dan corrupt, dan dalam bahasa Prancis corruption, dan dalam bahasa Belanda corruptie, yang menjadi kata korupsi dalam bahasa Indonesia. Menurut KBBI, korupsi ini adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara, perusahaan dan organisasi sebagainya untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Lalu ada korupsi menurut para ahli. Yang pertama itu ada menurut Henry Campbell Black, pengertian korupsi ini yaitu perbuatan yang dilakukan dengan maksud memberikan keuntungan yang tidak sesuai dengan kewajiban resmi dan hak pihak-pihak lain. Lalu ada dari Nathaniel Hatchleff, pengertian korupsi menurut Nathaniel Hatchleff ini adalah suatu cara di luar hukum yang digunakan oleh perseorangan atau golongan-golongan untuk mempengaruhi tindakan-tindakan birokrasi. Lalu selanjutnya ada dari Prof. R. Subekti, SH dan G. Coro Sudibyo. Menurut Prof. R. Subekti, SH dan Jiro Surbidio adalah perbuatan curang atau tindakan pidana yang dapat membuat rugi keuangan negara dan perusahaan. Lalu penyebab korupsi. Mengapa orang memilih korupsi daripada jujur? Bagi sebagian orang, mungkin korup ini menjadi cara termudah atau memang satu-satunya cara untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Suatu kali, suap merupakan cara mudah untuk menghindari hukuman. Untuk menjelaskan perilaku korupsi, ada beberapa teori yang mengemukakan penyebab orang melakukan tindakan korupsi. Berikut teori yang paling umum. Yang pertama itu ada teori triangle fraud. Teori ini berasal dari Donald R. Creasy. Ada 3 mengapa orang korupsi, yaitu adanya tekanan atau pressure, kesempatan atau opportunity, dan rasionalisasi atau rationalization. Lalu selanjutnya teori Ghosn dari Jack Bolenz. Ya, ada faktor-faktor penyebab orang korupsi, yaitu keserakahan atau greed, kesempatan atau opportunity, kebutuhan atau needs, dan pengungkapan atau expose. Lalu ada teori CDMA. Teori ini berasal dari Robert Klitgard. Yang pertama itu ada kasus kekuasaan, directionary, dan monopoli yang tidak dibarengi dengan akuntabilitas atau accountability. Lalu selanjutnya ada teori willingness dan opportunity. Menurut teori ini, korupsi bisa terjadi apabila ada kesempatan akibat kelemahan sistem atau kurangnya pengawasan dan keinginan yang didorong karena kebutuhan atau keserakahan. Lalu selanjutnya ada teori cost-benefit model. Menurut teori ini menyatakan bahwa korupsi terjadi jika manfaat korupsi yang didapat atau dirasakan lebih besar dari biaya atau risikonya. Lalu ada korupsi dari pandangan etika, yaitu ada 2, teori deontologi dan teori teleologi. Untuk menilai etis atau tidaknya suatu aktivitas, diperlukan peninjauan terhadap 3 konsep dasar etika. Contohnya kayak jika korupsi terjadi pada pejabat publik dengan mengkorupsi uang negara, maka untuk dasar di konsep ini ditinjau dari dasar etika. Yang pertama itu teori deontologi. Teori deontologi ini ada 2, yaitu teori hak dan teori keadilan. Untuk teori hak, yaitu perilaku korupsi uang negara menunjukkan bahwa hak masyarakat yang seharusnya mendapatkan kesempatan menikmati kesejahteraan dari uang negara, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang telah diambil
oleh para pelaku korupsi. Contoh untuk teori hak ini seperti kasus korupsi pajak yang telah dilakukan oleh Gayus Tambunan dan melibatkan banyak pejabat negara lainnya. Lalu selanjutnya ada teori keadilan. Perilaku korupsiwan negara menunjukkan bahwa ada ketidakadilan di antara para pejabat publik. Mereka sama-sama bekerja mengabdi pada negara, namun mendapatkan dalam tanda kutip pendapatan yang berbeda dan bahkan bisa mendapatkan dalam kata kutip privilege yang berbeda jika koruptor ini tetap dalam tanda kutip dirawat oleh negara. Maksudnya di sini adalah pejabat negara sering melakukan korupsi untuk memperkaya diri mereka sendiri atau suatu perusahaan atau orang lain. Contohnya itu kayak kasus korupsi bansos yang telah dilakukan oleh Menteri Sosial. Lalu selanjutnya ada teori teleologi. Dalam dunia etika, teori teleologi dari Christian Wolff, seorang filsuf Jerman abad ke-18, diartikan sebagai pertimbangan moral akan baik buruknya suatu tindakan yang dilakukan. Teleologi mengerti mana yang benar dan mana yang salah, tetapi itu bukan ukuran yang terakhir. Yang lebih penting adalah tujuan dan akibat. Betapapun salahnya sebuah tindakan menurut hukum, tetapi jika itu bertujuan dan berakibat baik, maka tindakan itu dinilai baik. Contohnya seperti mencuri. Menurut etika teleologi, mencuri ini dinilai tidak baik. Tidak dinilai dengan baik atau buruk berdasarkan tindakan itu sendiri, melainkan oleh tujuan dan akibat dari tindakan itu. Jika tujuannya baik, maka tindakan itu dinilai baik. Contoh, seorang anak mencuri untuk membiayai berobat ibunya sedang sakit. Tindakan ini baik untuk moral kemanusiaan tetapi tidak dari aspek hukum. Jelas tindakan ini melanggar hukum. Sehingga etika teologi bersifat situasional karena tujuan dan akibat suatu tindakan bisa sangat bergantung pada situasi khusus tertentu. Karena itu, setiap norma dan kewajiban moral tidak bisa berlaku begitu saja dalam situasi sebagaimana dimaksudkan. Lalu, egoisme. Menurut sudut pandang teori egoisme psikologis, semua tindakan manusia dimotivasi oleh kepentingan self-centered atau selfish dan merugikan kepentingan orang lain. Sedangkan teori egoisme etis adalah tindakan mementingkan diri namun tidak merugikan kepentingan orang lain. Jadi perilaku korupsi itu merupakan tindakan yang mementingkan diri sendiri dan merugikan kepentingan orang lain sehingga perilaku tersebut tidak etis sesuai dengan konsep egoisme psikologis. Lalu ada utilitarian. Menurut ini suatu perbuatan adalah baik jika membawa manfaat, tapi manfaat itu harus menyangkut bukan saja 1-2 orang, melainkan masyarakat sebagai keseluruhan. Korupsi uang negara berarti merupakan tindakan tidak etis menurut konsep utilitarian, karena hanya bermanfaat bagi sebagian pihak. Lalu ada bentuk-bentuk tindakan pidana korupsi. Yang pertama itu ada penyuapan, yaitu mencakup tindakan memberi dan menerima suap, baik berupa uang maupun barang. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980, yaitu sebagai tindakan memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang dengan maksud untuk membujuk supaya orang itu berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuai dalam tugasnya, yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum. Lalu ada embezzlement, merupakan tindakan penipuan dan pencurian sumber daya yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu yang mengelola sumber daya tersebut, baik berupa dana publik atau sumber daya tertentu. Contohnya untuk kasus penggalapan dana ini adalah kasus pencucian uang yang dilakukan oleh Nazarudin yang berasal dari Partai Demokrat, melakukan pencucian uang sebanyak 580 miliar. Ya, penjelasan selanjutnya adalah soal fraud. Fraud merupakan suatu tindakan kejahatan ekonomi yang melibatkan penipuan atau bisa disebut juga trickery atau swindle. Termasuk di dalamnya proses manipulasi atau mendistorsi informasi dan fakta dengan tujuan mengambil keuntungan tertentu.
Perbuatan curang yang dimaksud dalam jenis korupsi ini biasanya dilakukan oleh pemborong, pengawasan proyek, rekanan TNI atau Polri, pengawasan rekanan TNI atau Polri yang melakukan kecurangan dalam pengadaan atau pemberian barang yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain atau terhadap keuangan negara, atau juga yang dapat membahayakan keselamatan negara pada saat perang. Selain itu juga pegawai negeri yang menyerobot tanah negara yang mendatangkan kerugian bagi orang lain juga termasuk dalam jenis korupsi ini. Sebagai gambarannya ialah seorang penyedia barang mengirimkan order barangnya tidak sesuai dengan spesifikasi yang dipersyaratkan dalam kontrak penyediaan barang. Itu termasuk dari gambaran jenis tindak pidana korupsi fraud. Untuk selanjutnya ialah extortion. Extortion ini adalah tindakan meminta uang atau sumber daya lainnya dengan cara paksa, atau bisa juga disebut dengan pemerasan. Dan ini dilakukan disertai dengan intimidasi tertentu oleh pihak yang memiliki kekuasaan. Lazimnya dilakukan oleh mafia-mafia lokal dan regional. Nah, berdasarkan definisi dan dasar hukumnya, pemerasan juga dapat dibagi menjadi dua, yaitu pemerasan yang dilakukan oleh pejabat pemerintah kepada orang lain atau kepada masyarakat. Pemerasan ini juga dapat dibagi lagi menjadi dua bagian berdasarkan dasar hukum dan definisinya, yaitu pemerasan yang dilakukan oleh pejabat pemerintah karena mempunyai kekuasaan, dan dengan kekuasaannya itu mereka bisa memaksa orang lain untuk memberi atau melakukan sesuatu yang dapat menguntungkan dirinya, yang bisa dibilang satu pihak. Hal ini sesuai dengan pasal 12 huruf E Undang-Undang PTPK. Pemerasan yang dilakukan oleh pegawai negeri kepada seseorang atau masyarakat dengan alasan uang atau pemberian ilegal itu adalah bagian dari peraturan atau haknya, padahal kenyataannya tidak sedemikian. Pasal yang mengatur tentang kasus ini biasanya ada di pasal 12 huruf E Undang-Undang PTPK. Untuk yang kedua, dari pemerasan ialah pemerasan yang dilakukan oleh pegawai negeri kepada pegawai negeri lain. Korupsi jenis ini diatur dalam pasal 12 Undang-Undang PTPK. Sebagai gambarannya, sebuah institusi sekolah pemerintah dalam ketentuan tidak boleh menarik uang kepada mahasiswa lain yang sudah tercantum dalam PNBP. Ternyata karena alasan tertentu seperti kegiatan PKL, institusi tersebut mewajibkan mahasiswa untuk membayar kegiatan tersebut. Itu salah satu gambarannya. Nah, selanjutnya ialah favoritism. Ini juga merupakan mekanisme penyalahgunaan kekuasaan yang berimplikasi pada tindakan privatisasi sumber daya. Favoritism ini juga bisa disebut dengan penggelapan dalam jabatan, dan termasuk ke dalam kategori yang sering dimaksud sebagai penyalahgunaan jabatan, yakni tindakan seorang pejabat pemerintah dengan kekuasaan yang dimilikinya melakukan penggelapan laporan keuangan, menghilangkan barang bukti, atau membiarkan orang lain menghancurkan barang bukti yang bertujuan untuk menguntungkan dirinya sendiri dengan jalan merugikan negara. Sebagai gambarannya, dalam panitia lelang barang ingin memutuskan pemenang lelang. Ternyata ada anggota keluarga atasannya yang ikut tender. Akhirnya panitia memutuskan keluarga atasan memenangkan karena ada tekanan atau titipan dari sang atasan. Untuk selanjutnya ialah kerugian keuangan negara. Suatu tindakan otomatis dapat dianggap merugikan keuangan negara apabila tindakan tersebut berpotensi menimbulkan kerugian negara.
Nah, untuk jenis perbuatan yang merugikan negara ini dapat terbagi menjadi dua bagian, yaitu mencari keuntungan dengan cara melawan hukum dan merugikan negara, serta menyalahgunakan jabatan untuk mencari keuntungan dan merugikan negara. Syaratnya harus ada keuangan negara yang masih diberikan, biasanya dalam bentuk tender, pemberian barang, atau pembayaran pajak sekian yang dibayar sekian. Kalau ada yang bergerak di sektor industri, alam kehutanan, atau pertambangan, itu mereka ada policy tax juga agar mereka menyetorkan sekali pajak. Semua itu kalau terjadi curang nanti bisa masuk ke konteks ini sebagai kerugian negara. Sebagai gambarannya ialah seorang pegawai negeri mengikuti tugas belajar dan dibiayai oleh pemerintah. Setelah selesai tugas belajar, ternyata bekerja di sektor swasta dengan memanfaatkan ijazah hasil belajarnya. Nah, untuk yang terakhir itu adalah gratifikasi. Gratifikasi merupakan pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat atau diskon, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Nah, untuk jenis korupsi ini merupakan pemberian hadiah yang diterima oleh pegawai negeri atau bisa juga penyelenggara negara dan tidak dilaporkan ke KPK dalam jangka waktu 30 hari sejak diterimanya gratifikasi. Untuk jenis korupsi ini sudah diatur dalam pasal 12B Undang-Undang PTPK dan pasal 12C Undang-Undang PTPK yang menentukan pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentang dengan jabatannya. Nah, selanjutnya jenis korupsi yang lebih operasional juga diklasifikasikan oleh tokoh reformasi Muhammad Amin Rais yang menyatakan sedikitnya ada 4 jenis korupsi, yaitu korupsi ekstorsif yang juga bisa dijelaskan sebagai berupa sogokan atau suap yang dilakukan pengusaha kepada pengusaha. Korupsi manipulatif seperti permintaan seseorang yang memiliki kepentingan ekonomi kepada eksekutif atau legislatif untuk membuat peraturan atau undang-undang yang menguntungkan bagi usaha ekonominya. Yang ketiga adalah korupsi nepotistik yang bisa dijelaskan sebagai terjadinya korupsi karena ada ikatan kekeluargaan, pertemanan, dan sebagainya. Dan terakhir adalah korupsi subversif, yakni mereka yang merampok kekayaan negara secara sewenang-wenang untuk dialihkan ke pihak asing dengan sejumlah keuntungan pribadi. Oke, cara untuk membuat pengaduan ke KPK. Layanan pengaduan KPK yang bisa dihubungi adalah WhatsApp di 0811 959 575. Terus ada email pengaduan@kpk.go.id. Terus ada juga KPK Whistleblower System atau biasa disebut dengan KWS. Ada di http://kws.kpk.go.id. Untuk SMS-nya juga ada di 0855 8575 575. Dan ada fax-nya juga 021 5289 2456. Untuk pembahasan KPK Whistleblower System ini juga
Selain melalui surat, datang langsung, telepon, faksimili, dan SMS, masyarakat juga bisa menyampaikan laporan dugaan TPK secara daring atau online, yaitu melalui KPK Whistleblower System. Pelapor tidak perlu khawatir jika identitasnya diketahui orang lain, sebab melalui fasilitas ini, kerahasiaan pelapor dijamin dari kemungkinan terungkapnya identitas kepada publik. Selain itu, pelapor juga dapat secara aktif berperan serta memantau perkembangan laporan yang disampaikan dengan membuka kotak berkomunikasi rahasia tanpa perlu merasa khawatir. Caranya cukup dengan mengunjungi laman resmi KPK www.kpk.go.id, kemudian pilih menu KPK Whistleblower System atau langsung mengaksesnya melalui http://kws.kpk.go.id. Namun, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menyampaikan laporan ke KPK, yaitu meliputi persyaratan dan kelengkapan atas pelaporan tersebut. Sebab dengan adanya laporan yang lengkap, maka akan mempermudah KPK dalam memproses tindak lanjutnya. Dikutip dari laman resmi KPK, berikut format laporan atau pengaduan yang baik dan bukti permulaan pendukung laporan. Nomor 1 adalah pengaduan disampaikan secara tertulis. Nomor 2 dilengkapi identitas pelapor yang terdiri atas nama, alamat lengkap, pekerjaan, nomor telepon, fotokopi KTP, dan lain-lain. Terus ada kronologi dugaan tindak pidana korupsi. Terus ada dilengkapinya dengan bukti-bukti permulaan yang sesuai, nilai kerugian dan jenis korupsinya, atau merugikan keuangan negara atau penyuapan, atau pemerasan atau penggelapan. Sumber informasi untuk pendalaman. Informasi jika kasus tersebut sudah ditangani oleh penegak hukum, laporan atau pengaduan tidak dipublikasikan, dan ada juga bukti permulaan pendukung laporan, yaitu ada bukti transfer, cek, bukti penyetoran, dan rekening koran bank, laporan hasil audit investigasi, dokumen dan atau rekaman terkait permintaan dana, kontrak, berita acara pemeriksaan, dan bukti pembayaran, foto dokumentasi, surat disposisi pemerintah, bukti kepemilikan, identitas sumber informasi. Selanjutnya, perlindungan bagi pelapor. Apabila memiliki informasi maupun bukti-bukti akan terjadinya korupsi, masyarakat tidak perlu ragu untuk melaporkannya ke KPK. Karena kerahasiaan identitas pelapor dijamin selama pelapor tidak mempublikasikan sendiri perihal laporan tersebut. Jika perlindungan kerahasiaan tersebut dirasa masih kurang, KPK juga dapat memberikan pengamanan fisik sesuai dengan permintaan pelapor. Selanjutnya, presentasi akan saya lanjutkan. Saya di sini akan membahas tentang contoh kasus yang terjadi di Indonesia. Yang pertama itu kasus Edi Sindoro, kasus suap korupsi terhadap Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Edi Sindoro ini merupakan mantan petinggi Lipo Group. Nah, dan dia dijadikan tersangka dalam kasus suap Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang mana kasus ini sudah bergulir sejak tahun 2016. Edi Sindoro didakwa memberikan suap sebesar 150 juta dan 50.000 dolar Amerika Serikat kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang bernama Edi Nasution. Menurut jaksa, uang tersebut diberikan terkait perkara hukum sejumlah perusahaan di bawah Lipo Group. Meski demikian, Edi Sindoro belum pernah diperiksa oleh penyidik KPK. Edi selalu mangkir dalam setiap jadwal pemeriksaan yang diagendakan. Kemudian pada saat pengadilan yang diadakan pada hari Senin tanggal 18 bulan Februari
tahun 2019, Edi Sindoro menghadirkan ahli digital forensik dari Universitas Islam Indonesia bernama Yudi Prayudi. Yudi Prayudi ini dihadirkan untuk mengidentifikasi barang bukti berupa suara dengan sampling contoh suara untuk meringankan tuduhan terhadap Edi Sindoro. Namun tak hanya Edi saja yang menghadirkan ahli forensik, digital forensik. Namun Jaksa KPK juga menghadirkan ahli digital forensik yang berasal dari Institut Teknologi 10 November yang bernama Dani Arifianto. Dani diminta pihak KPK untuk meneliti sampel suara. Hasil dari penelitian Dani mengatakan sampel suara rekaman tersebut sangat identik dengan terduga Edi Sindoro. Dani juga mengatakan metode yang digunakan olehnya mendapatkan angka 90% suara yang diidentifikasi merupakan suara yang sangat identik dengan suara Edi. Selanjutnya pada sidang lanjutannya, akhirnya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Jakarta menjatuhkan vonis 4 tahun penjara dan denda sebesar 200 juta subsidiar 3 bulan kurungan kepada Edi Sindoro pada hari Rabu bulan Maret 2019. Vonis tersebut diketahui lebih ringan daripada tuntutan yang dijatuhkan oleh jaksa penuntut umum, yakni 5 tahun penjara. Edi dijerat dengan pasal 5 ayat 1 huruf A Undang-Undang RI nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi JO pasal 65 ayat 1 JO pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Uang suap Edi Sindoro sebesar $50.000 dan 150 juta tersebut dilakukan untuk mengurus 2 perkara perdata perusahaan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Suap dilakukan guna menunda proses pelaksanaan Aan Manning terhadap PT Metropolitan Tirta Perdana atau PT MTP dan menerima pendaftaran peninjauan kembali PT Akros Asia Limited atau PT AAL meskipun telah lewat batas waktu yang ditentukan undang-undang uang pelicin mencapai 500 juta. Selanjutnya menanggapi keputusan dari hakim tersebut, Edi mengatakan dirinya sangat terkejut, tapi dia percaya majelis mewakili Tuhan. Maka dari itu Edi menyatakan dia percaya dan menerimanya. Itu merupakan kasus pertama contoh suap korupsi yang dikuak oleh ahli digital forensik. Selanjutnya contoh kasus yang kedua yakni skandal penyuapan Siemens. Siemens AG adalah Jerman teknik dan elektronik raksasa 160 tahun. Ini adalah salah satu konglomerat terbesar di Eropa dengan laba tahun 2007 sebesar 3,9 miliar euro di pendapatan 72,4 miliar euro. Naik 6 miliar euro dari pendapatan tahun 2006. Ini memiliki lebih dari 475.000 karyawan dan operasi di seluruh dunia. Hal ini juga mengembangkan budaya organisasi yang korup
di mana ratusan juta euro dimasukkan ke dalam dana lumpur salju yang kemudian digunakan untuk membayar suap untuk mendapatkan kontrak yang menguntungkan. Rinciannya sebagai berikut. Yang pertama, pada bulan November 2006, auditor Siemens KPMG menyelesaikan sebuah laporan rahasia yang merinci sejumlah pembayaran yang diberikan. Pembayaran yang mencurigakan dibuat berulang kali dari tahun 2000 sampai tahun 2006. Yang angkanya mencapai 1,3 miliar pound sterling atau senilai 1.880.000 US dollar. Pada saat itu, perusahaan mengatakan bahwa eksekutif senior tidak mengetahui pembayaran ini. Kemudian yang kedua, pada bulan Januari 2007, perusahaan membayar 418 juta pound sterling, baik untuk Komisi Eropa karena perusahaan itu dituduh memimpin kartel yang membagi pasar untuk peralatan pembangkit listrik. Siemens menentang atau mengabaikan denda tersebut. Kemudian yang ketiga, pada bulan Oktober 2007, perusahaan membayar 201 juta pound sterling baik terkait dengan penyuapan dalam bisnis peralatan komunikasinya. Sejumlah eksekutif senior juga dituduh dan kemudian dihukum karena membuat pembayar untuk suap, termasuk 1. Andreas Clay, CFO dari unit pembangkit listrik, dihukum pada tahun 2007 pada bulan Mei, menyalurkan 6 juta pound sterling untuk sebuah perusahaan energi Italia untuk memenangkan kontrak turbin gas. Hakim juga mendenda 38 juta pound sterling untuk Siemens dan diperlukan perusahaan untuk kehilangan keuntungan itu membuat kontrak. Yang kedua, Johannes Feldmeier, seorang anggota eksekutif, dihukum pada bulan Juli 2008, otorisasi suap kepada serikat pekerja, asosiasi karyawan independen yang dianggap ramah kepada manajemen Siemens. Pembayaran yang dibuat antara tahun 2001 dan 2005 dimaksudkan untuk mengimbangi kekuatan IG Metall, serikat Jerman yang mengontrol hampir setengah dari kursi di Dewan Siemens direksi. Yang ketiga, Reinhard Sikasek, seorang manajer penjualan di divisi telekomunikasi, dihukum pada bulan Juli 2008 membangun sistem dana tertentu yang dirancang untuk melakukan pembayaran suap. Hakim mengatakan bahwa Sikasek bertindak atas perintah atasannya dan bahwa ia adalah bagian dari sistem bertanggung jawab terorganisir yang implisit direstui. Selanjutnya, saya akan menjelaskan hukum tindak pidana korupsi. Klarifikasi perbuatan korupsi dalam Undang-Undang Korupsi. Bentuk perbuatan korupsi menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dapat diklarifikasi sebagai berikut. Yang pertama yaitu kerugian keuangan negara yang terdapat di dalam pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 Undang-Undang Tipikor Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25 Pengujian Undang-Undang 14 tahun 2016. Pasal 2 ayat 1 berbunyi, setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit 200 juta dan paling banyak 1 miliar rupiah. Dalam pasal 3 berbunyi,
Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun dan atau denda paling sedikit 50 juta dan paling banyak 1 miliar rupiah. Pada pasal 3 diperuntukkan bagi pejabat publik, sedangkan pasal 2 diperuntukkan bagi orang biasa. Kedua yaitu tindakan suap menyuap yang terdapat di dalam pasal 5 Undang-Undang 20 tahun 2001 yang berbunyi setiap orang yang memberi atau menjanjikan suatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya, atau setiap orang yang memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya, dapat dipidana dengan pidana penjara paling sedikit 1 tahun dan paling lama 5 tahun atau pidana denda paling sedikit 50 juta rupiah dan paling banyak 250 juta rupiah. Tindak pidana korupsi yang ketiga yaitu penggelapan dalam jabatan yang terdapat di dalam pasal 8 Undang-Undang 20 tahun 2001 yang berbunyi sebagai berikut, yaitu pegawai negeri atau selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus-menerus atau untuk sementara waktu dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya atau memberikan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut. Tindakan tersebut dapat dipidanakan dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun dan pidana denda paling sedikit 150 juta dan paling banyak 750 juta. Selanjutnya yaitu tindak pidana pemerasan yang terdapat di dalam pasal 12 huruf E, G, dan H Undang-Undang 20 tahun 2001. Pasal 12 huruf E yaitu pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau menyalahgunakan kekuasaan, memaksa seseorang, memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri. Pasal 12 huruf G, pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, menerima atau menerima pekerjaan atau menyerahkan barang seolah-olah merupakan utang kepada dirinya padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang. Pasal 12 huruf H yaitu pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas telah menggunakan tanah negara yang di atasnya terdapat hak pakai seolah-olah sesuai peraturan perundang-undangan, telah merugikan orang yang berhak padahal diketahuinya bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Seorang yang melakukan pelanggaran pemerasan dapat dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit 200 juta dan paling banyak 1 miliar rupiah. Selanjutnya yaitu tindak pidana perbuatan curang
terdapat di dalam pasal 7 ayat 1 Undang-Undang 20 tahun 2001. Tindak pidana korupsi ini yang berkaitan dengan pemborongan, leveransir, dan rekanan. Pasal 7 ayat 1 huruf A berbunyi, pemborong, ahli bangunan yang pada waktu membuat bangunan atau penjual bahan bangunan yang pada waktu menyerahkan bahan bangunan melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang atau keselamatan negara dalam keadaan perang. Pasal 7 ayat 1 huruf B itu setiap orang yang bertugas mengawasi pembangunan atau penyerahan bahan bangunan sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam huruf A. Pasal 7 ayat 1 huruf C yang berbunyi, setiap orang yang pada waktu menyerahkan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keselamatan negara dalam keadaan perang. Pasal 7 ayat 1 huruf D, setiap orang yang bertugas mengawasi penyerahan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam huruf C. Selanjutnya yaitu tindak pidana benturan kepentingan dalam pengadaan yang terdapat dalam pasal 12 huruf I Undang-Undang 20 tahun 2021 yang berbunyi, pegawai negeri atau penyelenggara negara baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan atau persewaan yang pada saat dilakukan perbuatan untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya. Tindakan tersebut dapat dipidanakan dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit 200 juta dan paling banyak 1 miliar rupiah. Yang terakhir yaitu tindak pidana gratifikasi yang terdapat dalam pasal 12B ayat 1 Undang-Undang 20 tahun 2021, pasal 12B ayat 2 Undang-Undang 20 tahun 2001, pasal 12C ayat 1 dan 2 Undang-Undang 20 tahun 2021. Pasal 12B ayat 1 yaitu setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap apabila berhubungan dengan jabatannya yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya dengan ketentuan sebagai berikut. A. Yang nilainya 10 juta atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi. Yang B. Yang nilainya kurang dari 10 juta rupiah, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum. Dalam penjelasan ditentukan bahwa yang dimaksud dengan gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni pemberian uang, barang, rabat atau diskon, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik. Pasal 12B ayat 2 yaitu pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit 200 juta dan paling banyak 1 miliar rupiah.